Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kesayangan kita, channel Guru Masa Depan. Kali ini saya akan membahas tentang trik mudah mengerjakan soal pretest PPG Daljab 2023. Yang insya Allah nanti tanggal 22 dan 23 ada teman kita yang akan melaksanakan pretest akademik PPG 2023. Meskipun hanya sebagian yang hanya bisa mencetak kartu, karena di situ berdasarkan surat edaran pada tanggal 18 Juli kemarin, hanya ada sebagian yang ikut pretest PPG 2023 dan yang lainnya belum masih bisa mencetak kartu. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut pada soal dan pembahasan, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu bisa tahu jika channel ini mengupload video terbaru. Serta jangan lupa juga Bapak Ibu share video di channel ini seluas-luasnya, agar video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya doakan untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan pretest, semoga lulus dengan nilai yang memuaskan. Bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan pretest, alangkah baiknya mendengarkan atau melihat tutorial dari channel ini tentang pembahasan soal-soal PPG yang akan kita laksanakan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada soal pertama dengan pembahasan yang sangat mendetail. Soal yang pertama, merancang berbagai kegiatan menulis di kelas tinggi. Berikut adalah kegiatan menulis lanjutan di kelas tinggi, kecuali A. Menulis tentang berbagai topik. B. Menulis pengumuman. C. Menulis pantun. D. Menulis memo. Silakan Bapak Ibu jawab. Ingat ya, kecuali Bapak Ibu. Silakan dijawab dengan hitungan mundur angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah C. Menulis pantun. Karena pada kelas lanjutan atau kelas tinggi biasanya disarankan untuk menulis lebih kompleks dan memerlukan keterampilan berpikir yang lebih maju. Melibatkan topik yang lebih beragam dan mengharuskan siswa untuk menggunakan bahasa dan struktur yang lebih formal dan mendalam Bapak Ibu. Pantun sendiri meskipun merupakan salah satu bentuk puisi tradisional yang menarik, tapi lebih sering diajarkan di kelas rendah atau kelas lebih awal. Jadi jawaban yang tepat adalah C Bapak Ibu. Next ke soal berikutnya. Warna batunya merah menyala seperti api. Bila terkena sinar, matahari akan menyilaukan mata. Ayah memiliki batu akik yang sangat ia sukai. Batu akik ini sungguh ajaib karena seakan menyala saat lampu mati. Tidak salah jika ayah sangat suka dengan batu akiknya itu. Urutan kalimat-kalimat di atas agar menjadi paragraf yang padu adalah A. 1, 4, 2, 3. B. 1, 3, 2, 4. C. 2, 1, 3, 4. D. 2, 3, 4, 1. Silakan Bapak Ibu pilih jawaban A sampai D. Jadikan kalimat yang padu Bapak Ibu. Saya hitung mundur dari angka 5. Ya, jawaban yang betul adalah 2, 1, 3, 4 atau yang C Bapak Ibu. Jadi pada C itu sudah merupakan kalimat yang padu. Jadi untuk soal yang ini tidak usah saya jelaskan ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah bisa. Next, selanjutnya ke soal berikutnya.
Menyimak sebagai sebuah keterampilan berbahasa karena A. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain tidak mampu menanggapi secara tepat. B. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain mampu menanggapi secara tepat. C. Membaca sambil menyimak mampu menangkap pembicaraan secara benar. D. Menyimak sambil menyanyi ternyata dapat menanggapi secara tepat. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur dari angka 5. Ya, jawaban yang betul adalah A, Bapak Ibu. Menyimak sambil melakukan aktivitas lain tidak mampu menanggapi secara tepat. Terus penjelasannya bagaimana, Pak? Menyimak adalah kemampuan untuk memahami dan memproses informasi lisan yang disampaikan oleh seseorang. Ketika seseorang sedang menyimak, fokus dan perhatiannya seharusnya tertuju pada pembicaraan sehingga Bapak Ibu dapat menangkap pesan yang disampaikan dengan tepat. Nah, jika seseorang melakukan aktivitas lain saat menyimak, maka kemampuannya akan terbagi, sehingga apa yang disampaikan tidak akan bisa ditangkap dengan benar dan tepat, Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah A yang paling sesuai. Next, soal berikutnya. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. RPP, B. Silabus dan ROO, C. Silabus, D. SKL. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A, Bapak Ibu. RPP. Karena dalam RPP, di situ terdapat tujuan pembelajaran serta penggambaran proses dan hasil belajar yang diharapkan atau yang ingin dicapai oleh peserta didik. Sedangkan silabus adalah dokumen yang menggambarkan rincian materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Maka tidak sesuai Bapak Ibu. Sedangkan ROO atau rencana operasional pembelajaran itu adalah bagian dari silabus. Dan D, standar kompetensi lulusan merupakan standar untuk mengukur kompetensi siswa kita Bapak Ibu. Jadi yang paling sesuai adalah yang A, RPP. Next Bapak Ibu ke soal berikutnya. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian jurnal, D. Penilaian diri. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur dari angka 5. Ya betul Bapak Ibu, jawabannya adalah A. Penilaian proyek. Di soal sudah jelas Bapak Ibu, di situ adalah kemampuan dalam menghasilkan karya. Jadi kata kuncinya adalah dalam menghasilkan karya. Terus penilaian proyek sendiri itu apa Bapak Ibu? Penilaian proyek itu melibatkan siswa dalam menghasilkan suatu karya atau produk yang mencerminkan pemahaman dan penerapan konsep dalam keterampilan tertentu. Maka jawabannya yang paling sesuai memang A Bapak Ibu. Sedangkan pilihan lainnya yaitu penilaian portofolio
itu hanya melibatkan pengumpulan data atau penilaian. Sedangkan penilaian jurnal itu hanya fokus pada refleksi atau catatan harian siswa Bapak Ibu. Maka yang sesuai adalah tadi, yaitu penilaian proyek. Oke, lanjut pada soal berikutnya. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran A. Kooperatif, B. Inquiry learning, C. Project-based learning, D. Project-based learning. Maaf, yang D. Problem-based learning Bapak Ibu Guru. Silahkan Bapak Ibu pahami dulu soalnya, kemudian dijawab. Saya hitung mundur dari angka 5. Ya, jawabannya adalah A Bapak Ibu. Kooperatif. Sekarang saya jelaskan dulu apa itu strategi pembelajaran kooperatif Bapak Ibu. Pembelajaran kooperatif itu siswa bekerja secara aktif dalam kelompok untuk mencari pemahaman, memecahkan masalah atau menghasilkan karya secara bersama-sama. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks ini siswa diizinkan untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan mereka secara bebas, sehingga nantinya akan muncul berbagai macam alternatif pendapat dari setiap anggota kelompok. Itu pengertian dari strategi pembelajaran kooperatif Bapak Ibu. Selanjutnya, strategi pembelajaran inquiry learning yaitu adalah Bapak Ibu, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada proses penyelidikan dan eksplorasi siswa untuk memahami konsep dan ide-ide baru. Sedangkan strategi project-based learning Bapak Ibu artinya pembelajaran berbasis proyek di mana siswa bekerja pada proyek atau tugas yang memiliki relevansi dalam kehidupan nyata dan memerlukan penerapan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan yang terakhir yaitu adalah problem-based learning, artinya Bapak Ibu, siswa mengatasi masalah nyata dalam konteks pembelajaran atau dalam KBM. Jadi, menurut arti dari tiap-tiap strategi yang paling relevan dan cocok adalah strategi pembelajaran kooperatif atau yang A. Oke, kita lanjut Bapak Ibu pada soal berikutnya. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. B. Soal harus sesuai dengan indikator. C. Panjang rumusan pilihan, jawaban relatif sama. D. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Nah, mungkin ini sering terjadi Bapak Ibu Guru saat kita memberikan ulangan ataupun soal tes, materi masih belum sampai. Nah, ini kita kondisikan dengan kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur dari angka 5. Ya, betul sekali jawabannya adalah B Bapak Ibu. Soal harus sesuai dengan indikator. Dalam penyusun soal tes pilihan ganda, Bapak Ibu sekalian, guru seharusnya memastikan bahwa soal-soal yang disusun telah sesuai dengan indikator atau kompetensi yang telah diajarkan pada siswa. Jangan sampai kita memberi pilihan ganda ataupun soal lainnya,
namun materi masih belum sampai pada siswa Bapak Ibu. Hal ini penting agar soal-soal dapat mengukur pemahaman dan penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, pada A, C, dan D merupakan hal yang juga penting juga. Namun konteksnya Bapak Ibu dalam soal ini, pilihan yang paling tepat adalah memastikan bahwa soal-soal tersebut mencakup materi yang telah diajarkan sebelumnya. Jadi harus sesuai dengan indikator Bapak Ibu. Oke, mungkin itu penjelasan singkat tentang jawaban B Bapak Ibu. Saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel Guru Masa Depan ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tahu jika channel ini mengupload video terbaru. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Bapak Ibu, agar semua video yang ada di channel Guru Masa Depan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk informasi selanjutnya Bapak Ibu, bagi teman-teman yang nanti tanggal 22 dan 23 yang akan melaksanakan pretest PPG 2023, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, sehingga nantinya semua Bapak Ibu guru bisa menjadi guru profesional yang diakui dengan adanya sertifikasi atau sertifikasi pendidik Bapak Ibu. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga semua yang ada di video channel Guru Masa Depan bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikianlah Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatiannya sudah mampir ke channel Guru Masa Depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.